Halo, dengan Arga di sini dari Creative Trader. Kali ini saya mau bahas mengenai post yang kami posting beberapa waktu yang lalu yang sempat cukup kontroversial dan mengundang banyak reaksi dari para investor yang mengatakan bahwa krisis COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa selama ini kita sebagai investor saham, termasuk saya, ternyata dibego-begoin lah tentang untuk dalam memahami tentang kondisi market, memprediksi pergerakan harga saham dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Posting ini bagi Anda yang follow Instagram kami atau Telegram kami tentunya sudah membaca. Posting ini mengatakan bahwa hal-hal yang selama ini kita diajarkan ke kita ternyata nggak ngefek di zaman COVID-19 ini. Kondisi ekonomi, perang dagang, ketegangan politik, semua katanya dulu mempengaruhi harga saham. Ternyata di krisis COVID-19 ini nggak ngefek kayak gitu. Nggak ada efeknya, krisis boleh krisis, harga saham ya gerak sesuai dengan keinginan bandarnya, murni sesuai dengan keinginan bandarnya masing-masing. Kayak gitu. Posting ini banyak direspon, banyak yang berterima kasih ke kami, memecahkan rekor like di Instagram kami dan intinya banyak respon positif tentang dari posting ini dan menyadarkan banyak orang tentang realita di market, tapi juga banyak juga yang mengkritisi tentang posting ini karena menganggap ya kami nggak ngerti lah. Intinya mereka ya para akademisi, para komentator saham tentunya nggak terima mungkin ilmu yang selama ini mereka pelajari, yang mereka percaya, ternyata sekarang dikatain ternyata ilmu itu dibego-begoin. Padahal kami sendiri nggak nge-point out siapapun, bahkan dikatakan di sini ternyata selama ini kita semua termasuk kami dibego-begoin tentang bagaimana menganalisa saham, tentang memprediksi apa aja yang mempengaruhi harga saham. Jadi sekilas kami membahas di sini bahwa sejak tanggal 23 Maret sampai 29 April atau sampai sekarang pun masih kurang lebih sama di awal bulan Mei ini, bahwa indeks Amerika itu naik banyak. Bukan cuma indeks Amerika, indeks dunia lainnya pun naik banyak. Seperti itu. Jadi ada kenaikan yang luar biasa di indeks Amerika dan indeks dunia termasuk IHSG. Padahal pada saat kenaikan luar biasa selama 1,5 bulan terakhir ini, kita tahu kondisi realnya berantakan. Ekonomi hancur karena bailout, jutaan orang, puluhan atau mungkin udah ratusan jutaan orang di dunia di PHK, kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kelaparan di luar sana, bukan cuma di Indonesia, di Amerika dan lain-lain. Kayak gitu. Dulu kita menganggap krisis separah ini akan menyebabkan kehancuran di stock market. Karena stock market itu mencerminkan kondisi global, kondisi dalam negeri, regional, dan lain-lain. Kondisi perusahaan juga yang sedang krisis, para pengusaha sedang teriak-teriak minta bantuan dari pemerintah untuk supaya nggak bangkrut. Itu realita di luar. Cuma bursa saham sendiri terlihat nggak peduli sama sekali dengan krisis-krisis itu, dan faktanya malah bergerak naik. Kayak gitu. Pas saat di bawah sini, pas marketnya di bawah ini, contohnya di Amerika aja karena ini grafik bursa Amerika. Di Amerika pada saat di bawah ini yang meninggal karena COVID-19 itu baru 600 orang pas di titik terendah ini. Di sini udah 80.000 orang. Di bawah sini itu yang terkena COVID-19 di Amerika itu udah 44.000 orang ketika di titik terendah. Sekarang udah 1,3 juta orang. Di sini Amerika belum lockdown, sekarang sudah di lockdown dan nggak tahu dibukanya kapan. Tapi faktanya sejak titik terendah ini sampai sekarang bursa Amerika udah naik 30%. Jadi artinya apa? Ketika kondisi semakin memburuk, bursa saham semakin menguat. Itu realitanya. Pertanyaannya kenapa? Yang satu yang saya bilang ternyata selama ini kita menilai itu bahwa itu penting, ternyata enggak. Ternyata memang nggak sepenting itu. Ada gunanya, ada. Nanti bisa kita bahas. Ada gunanya fundamental, ekonomi itu bisa ada. Tapi bisa juga tidak.
Kayak gitu. Jadi tentunya banyak yang memprotes kami juga, tapi ya kami santai aja karena di bursa saham ini yang penting adalah perbedaan pendapat. Kalau semua orang kayak kami, ketika saya mau beli nggak ada yang jualan karena nggak berbeda pendapat kan. Ketika kami ngira bakal naik, semua orang ngira bakal naik, nggak ada yang jualan. Jadi kami sih sangat happy dengan adanya perbedaan pendapat. Cuman karena ini video edukasi, kami coba men-share apa yang pandangan kami tentang apa sebenarnya yang terjadi dan hal apa yang begitu penting yang di bursa saham yang selama ini miss kita sadari. Yang menyebabkan, yang menjelaskan kenapa bursa saham bisa naik begitu luar biasa ketika ekonomi runtuh. Sebelumnya, saya akan mencoba membahas dulu pendapat orang-orang komentator saham pada umumnya, akademisi tentang kenapa bursa saham naik. Karena pada akhirnya mereka boleh ngomong separah-parahnya ketika jatuh dulu, parah banget, ketika bursanya naik mereka harus buat alasan baru. Mereka adalah komentator, ya tentunya harus buat komentar baru. Saya mau gali dulu komentar apa aja yang sudah dikatakan para komentator saham merespon kenaikan bursa dunia. Pertama, komentarnya umumnya adalah krisis yang dialami saat ini di bursa dunia, ekonomi dunia, kebangkrutan, kelaparan, semua di seluruh dunia lockdown itu sudah tercermin dalam kejatuhan market bulan Maret lalu. Jadi katanya kan bursa saham mencerminkan pergerakan ke depan, kondisi ke depan. Jadi udah tercermin. Jadi ekonomi boleh runtuh itu jatuhnya Maret lalu. Sekarang ekonomi naik karena mencerminkan kondisi ke depan. Oke. Kalau gitu berarti sedang dikatakan kejatuhan ekonomi, meninggalnya ratusan ribu orang, terjangkitnya jutaan orang di dunia itu udah tercermin di kejatuhan market bulan Maret lalu. Jadi apa yang terjadi 1,5 bulan ke depan itu udah tercermin di bulan Maret lalu. Oke, kalau kayak gitu oke. Cuman pertanyaannya berarti sekarang ini cerminan kejadian 1,5 bulan ke depan lagi. Sekarang saya ngajak berpikir ke orang yang berpendapat seperti itu atau Anda yang mungkin berpikir seperti itu, apakah Anda yakin 1,5 bulan ke depan dunia akan normal lagi seperti tahun lalu? Saya sih tidak. Kalau Anda tanya ke tanya ke dokter ya, ini kan masalah kesehatan, tanya ke dokter, ke ahli pandemik itu, saya yakin semuanya akan mengatakan tidak. Bahkan Donald Trump, orang yang paling optimis tentang vaksin dan paling gila di dunia ini pun tentang hal-hal seperti ini pun menganggap paling cepat vaksin keluar akhir tahun lalu. Berarti gimana dong? Kenapa udah naik kalau 1,5 bulan ke depan belum jelas? Menurut saya nggak fair kalau bilang kenaikan hari ini mencerminkan kondisi yang akan membaik-baik saja 5-6 tahun ke depan. Menurut saya nggak fair. Karena yang pasti kondisi sekarang masih memburuk, belum jelas solusinya apa, dan dimanapun mengatasi penyebaran 44.000 orang yang terjangkit di Amerika aja pada periode ini akan jauh lebih mudah daripada mengatasi yang terjangkit 1,3 juta orang seperti sekarang. Itu realita pertama. Alasan kedua dibilang jadi mencerminkannya pas-pasan. Jadi kenapa dibilang mencerminkan ya? Karena naik, dia harus cari komentar. Kayak gitu, misalnya pertandingan sepak bola, komentator sepak bola akan menyebutkan bagus-bagusnya. Misalnya tim nasional Indonesia, ketika tim nasional Indonesia menang 1-0. Indonesia bagus, organisasi permainan luar biasa dan lain-lain, itu komentator ketika Indonesia menang 1-0. Kalau setengah jam kemudian berubah jadi 4-1, Indonesia kalah 4-1, ya nggak bisa lagi disebut komentar yang sama kan. Indonesia bagus, organisasi tim nggak bagus, ya harus berubah juga komentatornya. Itu adalah tugas komentator saham. Jadi cuman menurut saya logis atau nggak logis, nggak fair membilang seperti itu, kecuali memang kita punya keyakinan ada mukjizat 1,5 bulan ke depan. Dan setahu saya sih harusnya ilmuwan nggak membuat prediksinya berdasarkan mukjizat yang ya simply kebaikan Tuhan aja. Kalau kita investor silahkanlah kan pakai uang kita berharap dapat berkat dari yang di atas, no problem. Cuman analis kan harusnya nggak gitu. Kayak gitu pertama. Kedua, bailout.
Bailout banyak dibahas mengatakan bursa saham naik karena Amerika terus nyatakan duit, bailout jadi bursanya naik. Oke, itu juga poin yang menarik. Jadi karena banyak uang segar masuk ke bursa, bursanya naik. Cuma ada banyak kelemahan dari asumsi itu. Pertama adalah faktanya kenaikan luar biasa di bursa saham di sini dari akhir Maret sampai awal April, pertengahan April itu bailout belum keluar. Bailout yang udah keluar, satu-satunya udah keluar adalah bantuan langsung tunai yang dikasih ke sekitar 60% orang Amerika Serikat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, which is nggak akan masuk ke bursa saham. Kenapa udah naik duluan? Duitnya belum keluar, kenapa udah naik duluan? Itu hal pertama yang menurut saya nggak fair diberlakukan. Yang kedua adalah yang membahas kenaikan ini adalah pertama, bailout-nya bukan kan cuma di Amerika. Bailout yang ada memberikan surat utang so far mayoritas di Amerika terjadinya. Tapi yang naik bursa seluruh dunia. Di Indonesia nggak ada bailout, tapi IHSG juga naik. Di Indonesia kondisi COVID-19 lebih memburuk. Dari 23 Maret lalu ketika bursa dunia kompak titik terendahnya, besoknya terbang semua. Lebih buruk juga. Jadi menurut saya itu juga nggak fair. Nggak fair dianggap, jadi menurut saya alasannya bukan itu. Kayak gitu. Terus alasannya apa? Jadi menurut saya ini yang yang bisa saya coba share. Silahkan rekan-rekan bagi yang setuju, nggak setuju berikan kolom komentar. Cuman izinkan saya menjelaskan dulu alasannya. Kenapa harga saham terus naik ketika ekonomi jatuh? Kayak gitu. Jadi selama ini fokus kita semua, baik analis fundamental atau analis teknikal ya bukan analis lah, orang yang suka tarik-tarik garis, atau bandar itu atau kami yang fokus ke bandarmologi, mengamati pergerakan bandar, itu fokusnya pendekatan dari sudut pandang kualitas produk. Apa yang maksud sudut pandang kualitas produk ini seperti ini. Jadi saham itu adalah produk investasi. Produk investasi surat berharga kepemilikan dari perusahaan. Kepemilikan dari profit perusahaan, tepatnya seperti itu. Kalau dikasih dividen kita dapat sekian persen dari profit perusahaan. Itulah saham. Saham itu sebuah produk. Selama ini, apa itu pendekatan dari sudut pandang kualitas produk adalah kita menganggap apa yang terjadi di perusahaan akan tercermin pada harga sahamnya. Kita diajarin kalau perusahaan bagus buat sahamnya. Perusahaan jelek buat sahamnya. Itu realitanya. Kayak gitu. Tapi tentunya bagus atau jelek itu nggak selalu searah. Kalau itu kan teorinya di buku, kalau prakteknya kan kayak gitu. Maksudnya seringkali berita bagus harga saham naik, kadang turun. Berita jelek kadang harga saham turun atau saham naik. Karena sebelum tercermin di harga saham akan tercermin di sosok bandar sendiri. Bandar adalah yang intinya yang punya inilah market maker, price maker, itulah bahasa Inggrisnya bandar kan, yang ngatur harga saham punya informasi lebih dulu. Misalnya ada perusahaan profitnya bagus, dia beli sahamnya, udah itu ketika kondisinya memburuk, misalnya ketika ada perusahaan profitnya bagus, dia beli sahamnya ketika retail kayak kita belum tahu, jadi kita bisa jualan ke bandar. Setelah itu ketika profitnya memburuk, dia beli ketika ada berita bagus, udah itu beritanya kasih tahu ke publik. Wih, ini perusahaan bagus banget profitnya, naik banget. Kasih tahu ke publik lewat berita-berita, lewat rilis. Karena publik tahu gitu, publik kan diajarin. Kalau perusahaan bagus, dibeli. Kalau profitnya naik, kita beli sahamnya. Ketika orang beli sahamnya, harus ada yang jual kan? Yang jual siapa ya? Bandar yang tahu duluan. Dia beli di harga bawah, dikerek naik, keluarin berita, jual ke retail. Itu sebabnya salah satu istilah bandar dalam bahasa Inggris adalah liquidity provider, menyediakan likuiditas. Karena ketika bandar mau beli, harus ada yang jual. Ketika ada bandar mau jual, harus ada yang beli.
Jadi harus ada balance, itu harus ada keseimbangan, dan bandar salah satu tugasnya liquidity provider. Itu pertama. Cuma kita tahu nggak selalu seperti itu. Seringkali ada beritanya bagus, tapi bandar mutusin, wah ini berita bagus nih, waktunya ngeguyur. Bandarnya guyur, udah itu harganya jatuh, meskipun beritanya bagus. Ada berita jelek, harganya terbang, bisa. Karena kembali lagi, yang mutusin kemana harga bergerak, itu bandar, bukan berita. Kalau berita yang mutusin harga bergerak, harusnya wartawan udah kaya semua. Karena dia yang ngeluarin berita. Tapi kita tahu wartawan, saya kenal banyak banget wartawan, mayoritas nggak trading. Karena dia tahu ya wartawan hanya nyocok-nyocokin berita. Kayak gitu. Jadi lalu apa yang terjadi di masa krisis COVID-19 ini? Jadi ketika perusahaannya dicoret, jadi kalau perusahaan krisis, otomatis kalau pendekatan dari sisi kualitas produk, sahamnya pun dicoret. Perusahaannya krisis, sahamnya krisis. Wajar, kami pun berpendapat kayak gitu. Di awal krisis ini banget, kami mengatakan ini bahaya banget nih krisis. Bahaya banget, karena emang bandar bisa ngapain kalau perusahaannya bubar. Perusahaan bubar kan sahamnya delisting. Mau bandar naikin setengah gila pun di atas delisting. Terus bandar ngeri juga kan, barang busuk dikerek harganya sampai naik. Malah retail happy, cut loss. Gue perusahaannya udah mau bangkrut, tiba-tiba kalau naik harganya ya gue jual. Dulu saya mikir kayak gitu. Kami mikir kayak gitu karena fokus kami adalah pendekatan dari kualitas produk. Ini teori ini dijelaskan dalam kalau Anda yang udah belajar ilmu bandarmologi tentunya tahu teori sendal jepit. Ini dijelaskan dalam teori sendal jepit. Silahkan kalau nggak tahu bisa baca di website kami tentang teori sendal jepit. Kayak gitu. Jadi kami menganggap kalau perusahaannya bubar, ya harga sahamnya bubar, bandar nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau perusahaan di lockdown, ya emang bandar mau ngapain kalau perusahaannya di lockdown? Jadi kami pun di awal krisis ini banget, di awal bulan Maret kami sangat takut, sangat khawatir. Kayak gitu. Cuma ternyata kalau kita belajar, ternyata ada sudut yang lain, ada sudut pandang yang lain yang kami miss melihatnya. Kami miss melihatnya tentang pertumbuhan yang lain. Kami miss ya karena nggak kepikiran aja waktu itu, terlalu mikir COVID-19, lupa sudut pandang yang lain. Sudut pandang apa? Itu profit dan income di sektor real. Jadi ini gambaran. Jadi ini yang kejadian di mayoritas individu, mayoritas investor retail di Indonesia. Biasanya kita semua itu punya bisnis atau punya pekerjaan. Dari bisnis dan pekerjaan ini menghasilkan profit atau income. Profit atau income ini akan dialokasikan buat kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan sisanya cash. Cashnya ini sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan. Itu yang terjadi sehari-hari selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun di dunia kayak gitu. Orang punya bisnis pekerjaan, tujuannya menghasilkan profit untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Setelah itu sisanya berupa cash, sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan. Itu realita dari sektor real. Kita bahas sektor real sekarang. Lalu, apa yang terjadi di masa lockdown? Di masa lockdown, bisnis dan pekerjaan mayoritas, banyak orang lah ya, saya rasa mayoritas orang ditutup, dihentikan. Bisnis terpaksa tutup, pekerjaan mungkin kehilangan pekerjaan, digaji setengah, dan lain-lain. Otomatis, kalau bisnis ditutup, profit atau income ditutup. Jadi source-nya hilang. Source-nya hilang, tapi kebutuhan primer tetap harus dipenuhi. Kebutuhan primer tetap harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder dikurangi. Itu sebabnya di zaman gini orang penjualan rumah hancur-hancuran, penjualan mobil hancur-hancuran, penjualan handphone kayak gitu pun ternyata hancur-hancuran. Kebutuhan sekunder, jadi orang nggak ganti handphone dulu, nggak ganti mobil dulu, karena bisnis berhenti, profit berhenti. Kebutuhan primer harus. Tapi dari sisi cash,
Tetap ada kan? Hanya karena bisnis di lockdown, pengusaha nggak tiba-tiba miskin. Cuman nggak bisnisnya berhenti, profitnya berhenti, tapi cashnya masih ada di tabungan dan di investasi. Mayoritas investasi jeblok. Mayoritas investasi jeblok karena kejatuhan ini, jadi investasinya sudah turun. Even di harga bulan Mei ini pun investasi reksadana semua kinerjanya negatif di saat ini. Sisa tabungan. Sisa cash yang ininya tabungan. Oke, jadi apa yang dilakukan orang dalam kondisi kayak gini adalah dalam kondisi jadi kebutuhan primer tetap butuh, sekunder dicoret, bisnis pekerjaan dicoret. Jadi orang menggunakan cashnya untuk mencari income baru. Karena orang khawatir kalau bisnis saya tutup, pekerjaan saya tutup, profit nggak ada, lama-lama cash saya akan habis sama kebutuhan primer. Kalau cash habis sama kebutuhan primer, habis nanti. Itu kan bahaya. Jadi orang berusaha menggunakan cash yang dia miliki untuk membangun pekerjaan baru, membangun bisnis baru. Itulah economic lockdown. Itu yang saya nggak sadari. Selama ini kami mengira economic lockdown sama economic downturn itu sama. Downturn artinya tren penurunan ekonomi. Ternyata ada bedanya. Memang benar ketika ekonomi di lockdown, ekonomi akan otomatis turun. Seluruh dunia mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif selama kuartal pertama ini, termasuk Indonesia, 1 kuartal negatif. Kayak gitu, ekonomi turun. Itu penurunan ekonomi. Kalau di teori, kalau ekonomi turun artinya apa? Bisnisnya, income-nya turun. Profit dan income-nya juga turun, gaji orang turun atau di PHK segala macam. Sama, kebutuhan primer sama, kebutuhan sekunder akan turun. Otomatis cash-nya pun pelan-pelan turun. Pelan-pelan turun, jadi orang yang menghemat kebutuhan sekunder yang jadi masalah. Tapi orang nggak langsung keluar dari pekerjaannya kan kalau ekonominya turun. Jadi ini turun, ini pun semua turun. Jadi menyebabkan harga saham turun. Maksudnya orang lama-lama semakin, kalau mereka nggak punya uang lebih, nggak invest lagi kan. Sekarang pas-pasan nih, dulu gue gaji 10 juta, sekarang tinggal 7 pas-pasan. Tabungan tadinya 100 juta, lama-lama turun. Investasi lama-lama dicairkan. Kayak gitu. Itu economic downturn. Tapi lockdown beda. Lockdown itu berhenti tiba-tiba. Oke, mereka tetap punya cash, orang tetap punya cash, tetap ini. Mereka tetap punya cash, tapi mereka kehilangan bisnis dan kehilangan income atau profit. Jadi mereka menggunakan cash-nya untuk diinvestasikan di masa pandemik ini. Itu yang terjadi saat ini. Apa yang bisa dilakukan? Pandemik ini, masa lockdown ini masa yang luar biasa juga. Kenapa? Karena susah buat bisnis apa-apa. Orang dilarang keluar rumah, dilarang berdekatan. Jadi bisnis di masa lockdown ini harus memenuhi 3 syarat. Pertama, mudah dimulai. Nggak ada tuh bisnis yang ngebangunnya 7 bulan. Oh, kita bangun bisnis baru 1 tahun ke depan. Orang nggak mau melakukan itu sekarang. Harus mudah dimulai. Kalau bisa persiapan hari ini, minggu depan udah mulai cari duit. Itu pertama. Kedua, bisa berjalan di masa lockdown. Artinya nggak harus ketemu orang, nggak harus salaman, nggak harus approach, nggak harus ngafe, nggak harus meeting puluhan kali, nggak harus. Oke. Selanjutnya, tentu yang bisnis yang lain adalah bisa memberikan keuntungan di masa COVID-19. Karena kan yang hilang profit. Jadi harus di masa pandemi ini juga berhasil memberikan keuntungan. Pilihannya apa? Ya kayak biasa lah, pilihan investasi atau bisnis bisa di sektor real, bisa emas, saham, obligasi, reksadana, deposito. Dari pilihan-pilihan ini, kita tahu deposito nggak guna. Kan deposito jangka panjang.
Deposito jangka panjang, jadi umumnya orang nggak mau taruh uangnya di deposito sebagai solusi karena kehilangan income. Kayak gitu nggak mau. Reksadana karena blunder mengganggu bandar di awal tahun kemarin, di awal tahun ini dan akhir tahun kemarin, reksadana terpukul karena banyak reksadana default kan. Karena bandarnya diganggu, reksadana default, ini pun ini. Obligasi juga terlalu panjang. Sisanya emas juga ada masalah di likuiditas, sisanya tinggal saham dan sektorial. Ada forex juga, cuman saya nggak anggap forex sebagai investasi. Jadi saham dan sektorial. Itulah menariknya saat ini. Ini nggak bisa, tinggal saham dan sektorial. Kalau di sektorial, bisnis apa aja yang memenuhi syarat ini? Mudah dimulai, bisa berjalan di masa lockdown, dan bisa memberikan keuntungan di masa COVID-19 yang kita lihat orang tiba-tiba jualan masker, jualan hand sanitizer, pakai ojek online. Tiba-tiba semua kenalan, banyak banget kenalan saya tiba-tiba jualan makanan di Instagram. Saya kalau ngeliat feed Instagram, saya lihat, wah gila orang jualan makanan semua sekarang, semua. Ada yang tadinya jualan pakaian, punya butik, macam-macam lah. Semuanya jadi jualan makanan. Kenapa? Karena jualan makanan bisa mudah dimulai. Tinggal beli ke supermarket, goreng. Jualan masker juga gampang. Dan bisa memberikan keuntungan di masa COVID-19 ini. Kayak gitu. Itu di sektorial. Itu menyebabkan karena ekonomi lockdown ini. Kalau krisisnya pelan-pelan turun, orang nggak akan tiba-tiba jualan masker. Yang punya toko pakaian akan ngurangin pegawai, ngurangin ini, misalnya kalau pakaiannya nggak laku. Yang punya properti akan nurunin harga atau ngasih door price, kayak gitu. Kalau ekonominya pelan-pelan turun. Cuma ini lockdown. Lockdown itu beda. Jadi orang nggak bisa lagi nih, yang punya pakaian nggak bisa jualan pakaian karena mallnya ditutup, jualan makanan yang bisa dikirim, jualan masker, kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi. Di sisi lain kita tahu saham jadi pilihan menarik. Dan itu sudah tercermin dari data yang dirilis bursa. Bursa dengan PD-nya bilang optimisme pasar modal Indonesia bertumbuh di tengah pandemik. Jadi jumlah investor di Indonesia justru bertumbuh di masa pandemik ini. Kenapa? Karena orang nggak punya pilihan. Bisnis real nggak bisa, jualan masker udah kebanyakan, nggak bisa masak, duit punya, nggak tahu kapan lagi bisa berusaha normal, jadi orang masuk ke market. Saya pribadi sebulan ini jadi bulan paling banyak dihubungin dalam hidup saya. Sama orang-orang pengen kenalan, pengen trading saham, pengen minta diajarin tiba-tiba. Dan mereka bukan orang-orang yang ini. Bukan orang-orang yang nggak punya karir yang jelas. Mereka pengusaha-pengusaha sukses, bos-bos tinggi. Mereka tiba-tiba mikirin mau trading saham. Kenapa? Karena sudah lihat ternyata bursa saham nggak ngefek sama lockdown. Nggak ngefek sama ekonomi. Ekonomi boleh runtuh. Bursa saham kan diaturnya sama bandar. Ternyata nggak ngefek, sudah dilihat. Jadi itu yang menarik. Lockdown membuat orang akan mencari penghasilan baru. Jualan masker sudah terlambat sekarang. Jualan makanan kalau bisa, saingannya banyak banget. Jualan saham, jual beli saham. Jadi jadi itu sebabnya ternyata memang kalau kita dari sudut pandang pertama, kualitas produk, memang produk sekarang udah dalam masa bahaya. Udah membusuk lah kalau makanan. Udah pelan-pelan, udah deket ke kadaluarsanya. Harusnya nilainya turun. Harusnya bandarnya panik yang punya barang banyak. Tapi itu satu sudut pandang. Kita juga harus peduli sudut pandang lainnya, sudut pandang demand-nya, permintaannya. Bursa saham kan tinggal klik-klik doang cari duit atau dapat duit atau enggak itu urusan lain kan, cuman diiklankannya kalau toko Anda tutup, Anda di PHK, trading saham aja
tinggal klik-klik doang, nggak usah keluar rumah, nggak usah pakai masker, nggak usah ngelanggar PSBB, di rumah aja, kayak di rumah aja. Itu yang diiklankan ratusan orang, ribuan orang mungkin saat ini yang punya bisnis di saham. Kayak gitu, di rumah aja, tinggal klik-klik doang kaya, mudah-mudahan kaya. Kayak gitu. Jadi itu yang terjadi karena masa ekonomi lockdown. Saya sendiri dihubungin banyak banget orang. Sebulan 2 bulan lalu saya ada meeting sama sekitar 150 pengusaha dan banyak banget yang nanyain tentang trading saham. Ini bukan meeting pengusaha saham atau orang pelaku pasar, bukan, itu simply meeting pengusaha di masa pandemik ini. Pembahasannya harusnya bukan saham, tapi banyak banget yang menghubungin saya nanya tentang saham. Jadi inilah kenyataannya bahwa pertama data bursa menunjukkan pertumbuhan. Bukan cuman itu, kita tahu kalau Anda yang udah trading dari awal tahun, dari akhir tahun lalu, kita tahu di awal tahun bursa kita sudah terpukul sangat keras karena krisis bandar. Karena seperti dibilang tadi, blunder yang dilakukan bursa saham, beberapa otoritas, saya rasa dengan maksud baik, blundernya, tapi dia mengganggu keberadaan bandar yang merupakan fondasi atau market maker yang ngatur bursa saham, harga saham di bursa kita. Kan BEI nggak ngatur harga kan, BEI cuma ngatur platform, yang ngatur harga kan bandar. Ada 1-2 bandar besar di Indonesia diganggu, akhirnya runtuhlah IHSG, produk-produk keuangan pada default, dan transaksi terjun bebas karena kasus krisis perbandaran di bulan Januari sama Februari. Bulan Januari dia turun 35% transaksi. Bulan Februari turun 30% transaksi. Sebelum krisis COVID-19 terjadi penurunan transaksi yang begitu besar. Karena transaksi bandar disuspend, broker bandar disuspend, dan lain-lain. Itu krisis besar yang membuat sekuritas kewalahan, sekuritas krisis karena masalah ini. Blunder mengganggu bandar ini, kayak gitu, yang merusak fondasi IHSG. Krisis ini sampai sekarang masih berlangsung. Bagi yang nggak tahu ya, ini hubungannya dengan krisis Jiwasraya dan Asabri dan runtuhnya berbagai reksadana di awal tahun kemarin. Itu krisis itu, jadi transaksinya sahamnya hancur-hancuran kan. Saham yang dibandarin tadinya 2.000 diparkir ke 50. Tadinya 700 sekarang tinggal 60. Sahamnya turun puluhan persen, krisis bandar, dan transaksi bandar di saham-saham tersebut hilang. Makanya transaksi di bursa di bulan Januari turun 35%, di bulan Februari turun 30% sebelum krisis COVID-19. Tapi setelah krisis COVID-19, ini transaksi bulan Maret sampai April 2019, transaksi di bursa cuma turun 6,3%. Padahal harusnya 30%-nya udah hilang karena krisis bandar. Karena bandarnya masih diproses sampai sekarang. Transaksinya belum balik tuh. Misalnya si bandar A, B, C itu transaksi seharinya rata-rata misalnya 2 triliun atau 2,5 triliun. Karena bandar A sama B-nya ditangkap, 2,5 triliunnya hilang dong. Jadi transaksinya turun sampai 35%, sampai 30% karena ditangkap. Sampai sekarang masih ditangkap. Sampai sekarang sahamnya masih diparkir, digocap mayoritas. Cuman transaksinya, jadi transaksi 2,5 miliar seharinya atau 3 triliun sehari yang dilakukan para bandar-bandar itu udah masih stuck sampai sekarang. Harusnya kalau market nggak berubah, harusnya transaksi bulan Maret sampai April pun masih turun 30% kalau nggak ada peningkatan. Tapi sekarang turun 6,5%. Berarti ada peningkatan. Bukan dari bandar, tapi dari sisi investor baru yang bertransaksi. Ada peningkatan sekitar 24% di masa krisis. Itu luar biasa. Dan kalau kita lihat transaksi 2 broker retail terbesar, YP, Mirai Asset, dan PD, Indo Premier, ini 2 broker retail yang dengan transaksi terbesar di Indonesia. Ini bulan Maret sampai April 2020 transaksinya 28,8 triliun. Periode yang sama tahun 2020 40,3 triliun, naik 40% transaksi YP di masa krisis pandemik ini. PD
ini nggak ada krisis bandar ya di sini. Ini kan Maret sampai April 2019 itu naik 19 triliun, sekarang naik 23,6 triliun, naik 20%. Kenaikan ini terjadi terlepas dari kejatuhan harga saham yang buat mayoritas investor retail yang trading di awal tahun udah pada tutup, udah pada nyangkut. Kalau nggak bisa nyuntik dana baru, dia nggak bisa trading lagi. Kenyataan itu juga kenyataan ada penurunan transaksi bursa, jam bursa diturunkan, ada krisis bandar pun masih tetap ada. Jadi terlepas dari krisis-krisis itu, stock market tetap tumbuh sangat luar biasa. Jadi menurut saya itulah yang menyebabkan. Itu sebabnya dalam post itu saya katakan bahwa krisis ini kenapa bursa harga saham bisa naik? Karena memang ada demand. Waktu itu saya mengumpamakan kalau orang lapar, kalau orang lagi lapar, makanan kadaluarsa pun dikejar-kejar. Makanan busuk pun dikejar-kejar. Karena orang lapar. Dan sekarang karena lockdown ini orang lapar akan income. Lockdown sebulan nggak buat pengusaha kaya jadi miskin. Mungkin usahanya bangkrut, tapi kan dia tetap punya tabungan. Tetap punya cash. Tabungan dan cash ini nggak banyak orang merasa ngeri banget saya suntik ke perusahaan saya untuk melindungi. Karena perusahaannya nggak tahu bukanya kapan. Didatanginlah marketing kan. Trading saham aja. Terbukti kok trading saham. Mau GDP turun segala macam tetap naik kok. Ini perusahaan Garuda nih. Pesawatnya mendarat harganya terbang. Kayak gitu. Jadi itulah yang dilakukan bandar. Dan dari sisi bandar juga sangat make sense kenapa harga saham dinaikkan sama dia. Pertama, dia tahu perusahaannya lagi masa krisis. Krisis ini selama belum bubar, harga sahamnya belum bubar. Tapi sebagai bandar, ya contohnya bandar ayam gitu kan. Kan bandar bukan cuma di saham, di semua sektor ada bandarnya. Bandar ayam, dia punya ayam 100 juta ekor misalnya. Kalau ayamnya mau mati, dia bilang, wah ini kalau kayak gini terus 3 bulan lagi mati. Nggak usah ayam deh, sapi. Kalau ayam umurnya 21 hari cuma sapi. Dia punya sapi 10 juta ekor. Dia bilang, harga sapi, ini sapi gua. Kalau kayak gini terus, kalau kondisi kayak gini terus, 2 bulan lagi mati. Kalau mati hilang harganya kan. Kalau sahamnya mati hilang harganya. Kalau mati hilang harganya. Jadi apa yang dilakukan sebagai bandar sapi, dia akan sebisa mungkin ngejual harga sapinya. Apalagi kalau sekarang orang lagi kelaparan kan. Bandar sapi nggak akan diam-diam aja. Oh mudah-mudahan sehatlah sapi gua. Mudah-mudahan ini krisis berakhir dengan sendirinya. Mudah-mudahan menurut saya, kalau saya pun jadi bandar, saya akan membuat kondisi sekarang. Saya akan mencoba mengurangi stok sapi yang saya miliki. Saya akan mengurangi stok saham yang saya miliki karena saya tahu kalau perusahaannya bubar, sahamnya bubar. Tapi sebelum itu terjadi, itu urusan saya. Itu bisnis saya harus berusaha sekeras mungkin supaya saya bisa menjual saham saya di harga sebaik mungkin. Itulah yang terjadi saat ini. Itu sebabnya sejak sebulan lalu saya mengatakan, ini udah market sudah dirubah jadi kasino. Barang busuk dikejar-kejar. Tapi apakah ini akan menyebabkan kejatuhan tiba-tiba stok market kayak bulan Maret lalu? Menurut saya enggak. Karena sekarang investor retail yang masuk lagi dimanja dengan kondisi bahwa bursa saham itu kebal. Nggak apa-apa perusahaannya tutup. Apa urusannya sama perusahaan? Lupain aja, harga sahamnya kan terbang. Nanti juga baik sendiri. Ini sudah mencerminkan harga masa lalu. Kan ada bailout. Alasan gampang dibuat supaya orang terus beli saham. Dan kepercayaan itu akan terus terbangun selama belum dibanting. Dan buat apa bandar ngebanting kalau sapinya masih banyak? Buat apa bandar ngebanting kalau sapinya masih banyak? Dia akan jaga terus, jaga kondisi biar kondusif. Apalagi sekarang orang semakin takut miskin kan.
disuruh trading saham, tinggal pencet-pencet doang, nggak beresiko keluar rumah, kayak gitu. Tapi harus kita pahami, kalau krisis ini berlangsung dan saham dan perusahaannya tiba-tiba bubar, beberapa perusahaan besar di Amerika sudah mengajukan kepailitan di US. Beberapa airline sudah mengatakan 2-3 bulan lagi kalau nggak di bailout akan bangkrut juga. Itu bisa menyebar kemana-mana, ke perbankan, kemana-mana bisa menyebar kalau ini lama ya, kalau lama. Kalau perusahaannya sudah bubar, sebelum bubar, bandar akan setengah mati ke orang gila, keluar lebih banyak lagi. Sekarang bandar masih memaintain sambil ngurangin jumlah sapi yang dia punya, sapi hampir mati yang dia punya, bagi-bagi. Ya kalau hidup syukurlah. Kalau nanti hidup ya nggak apa-apa, masih banyak juga kan. Mereka sedang distribusi dan kita-kita yang kelaparan ini sedang memakan sapi mereka. Jadi hati-hati banget untuk trading sekarang. Kalau Anda mengerti resikonya, Anda mau trading, tentunya silahkan aja. Saya pribadi sudah trading cukup, sudah keluar masuk saham udah sebulan terakhir ini. Kayak gitu, dan ya bagi saya ini bukan krisis lagi, ini new normal. Jadi itu penjelasan dari kami. Mungkin rekan-rekan punya pendapat lain, punya masukan, atau ada yang bingung mau ditanya, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam materi-materi edukasi lainnya. Thank you.